Shalom jemaat JKI Mahanaim yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh sebuah kesempatan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua dapat bertemu melalui media ini untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendapatkan kekuatan dan berkat di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan berkuasa menembus tembok, menembus tempat, tidak terbatas gedung, tidak terbatas ruangan, tidak terbatas dimanapun berada. Bahkan ruangan hati saudara dapat ditembus oleh firman Tuhan, karena kekuatan firman Tuhan yang akan juga menjadi berkat dan mujizat di dalam hidup kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan konsentrasi yang penuh, dengan hati yang terbuka, agar firman Tuhan dapat masuk dan mengerjakan bagiannya. Karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia pasti akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Baik, mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pembahasan firman Tuhan kita pada saat ini adalah 3 kunci kemenangan melewati hidup dalam krisis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama saat ini mengapa kita duduk di tempat ini, di tempat saudara, kita tidak bisa bertemu muka langsung satu dengan yang lainnya. Karena ada begitu besar sebuah krisis bangsa ini, bahkan seluruh dunia yang menjebak kita, yang membatasi kita, yang menghantui kita, yaitu adalah roh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, dan semua hal-hal itu telah membawa kita di dalam namanya social distance, karantin, lockdown, dan segala hal itu menambah beban pikiran kita, sehingga membuat kita berpikir bahwa kapan hal ini akan berakhir, kapan krisis ini akan berakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan sebuah kunci pertama dalam firman ini kepada Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama adalah seperti dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Artinya bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan mendapatkan damai sejahteranya Tuhan. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Saudara perhatikan kata-kata ini. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Kata-kata ini sangat istimewa. Kenapa? Karena kataku diulang sampai 2 kali. Artinya bahwa ini adalah sebuah khusus kepunyaan Tuhan. Hanya Dia yang memilikinya. Sebuah tipe damai sejahtera yang hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tidak dimiliki oleh siapapun, tidak bisa digapai oleh apapun, tidak bisa dibeli, tidak bisa dilatih dengan keadaan apapun. Hanya bisa dimiliki orang yang tinggal di dalam Dia. Tuhan katakan damai sejahtera yang aku punya, yang milikku, itu kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera, damainya dunia, itu bisa diatur saudara. Kita jalan-jalan, melihat pemandangan yang indah. Kita melihat sebuah setting manusia, bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia. Ruangan-ruangan mewah, tempat-tempat yang sejuk, hal-hal yang lux, hal yang eksklusif, musik-musik yang indah, itu semua mendatangkan damai bagi kita.
Bahkan latihan-latihan tertentu, meditasi dan sebagainya, katanya mendatangkan damai di dalam hidup kita. Dan kita berpikir damainya di dalam Tuhan juga sama, karena kita waktu merasakan damainya dari dunia, lalu kita menyamakan dengan damainya Tuhan. Tidak, saudara. Damai sejahteranya Tuhan tidak seperti yang diberikan dunia. Tidak seperti damai sejahtera yang kita rasakan pada dunia. Karena damai sejahtera ini dikatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera ini khusus akan membuat kita menjadi tidak gelisah. Damai sejahtera ini akan membuat kita tidak lagi menjadi gentar. Damai yang dunia berikan itu masih membuat kita takut, masih membuat kita gentar, masih membuat kita khawatir. Kita sudah dapat damai dari dunia, damai yang kita bisa beli, damai yang bisa kita raih, tetapi hal itu tetap membuat kita takut, gelisah. Tetapi damai yang Tuhan miliki, yang Tuhan punya, itu menjauhkan kita dari segala hal-hal tersebut. Untuk itu janganlah kita terbawa ke dalam pikiran dunia, ke dalam cara-cara dunia, ke dalam bagaimana dunia berpikir, apa yang dunia inginkan. Karena saat dunia ingin damai, kita ingin damai seperti itu. Lalu waktu dunia menjadi takut, giliran kita terbawa menjadi takut seperti dunia. Untuk itu kita masuk ke dalam bagian kedua, di dalam kunci kedua yang Tuhan siapkan buat kita. Yang kita ambil dari Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, saya ulangi. Orang benar akan hidup oleh iman. Bukan hidup oleh ketakutan. Orang benar akan dikendalikan dengan imannya dan bukan dikendalikan dengan ketakutannya, sehingga ia menjadi ras menimbun apapun makanan, alat-alat medis di dalam hidupnya. Ketakutan dengan berita-berita yang ada, itu bukan orang benar. Karena orang benar akan hidup oleh imannya, bukan hidup dari apa yang ia kumpulkan, bukan hidup dari ketakutannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menghidupi kebenaran. Karena orang yang menghidupi kebenaran akan membuat ia tidak menjadi takut. Akan membuat kebenaran akan mendatangkan kita kepada iman yang benar. Sebaliknya, kalau kita hidupnya tidak benar, kita tidak akan bisa mendapatkan iman. Ada orang berkata, saya beriman memiliki ini, saya beriman memiliki itu, saya beriman memiliki ini. Tetapi bila hidupnya tidak ada di dalam kebenaran, itu bukan iman namanya. Itu hanya sebuah percaya saja, bukan iman. Karena iman adalah hidup di dalam kebenaran. Dan percaya itu hanya percaya kosong. Saya ingin memiliki pekerjaan yang lebih baik. Saya beriman memiliki rumah, saya beriman memiliki mobil tersebut, saya beriman memiliki hal ini, saya beriman memiliki hal itu. Tetapi tidak menghidupi, dia tidak hidup di dalam kebenaran. Hal itu hanya akan menjadi sebuah iman yang kosong. Iman yang tidak benar. Hanya percaya yang tidak beralasan pada kebenaran. Marilah kita hidup, saudara, sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Hidup hanya dari apa yang Tuhan katakan, bukan dari apa yang dunia katakan. Maka kita hidup di dalam iman.
kita masuk di dalam kunci yang ketiga. Kunci yang ketiga adalah kita buka di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara bertanya pasti sama saya, bagaimana menjadi terang dunia menjadi sebuah kunci untuk melewati masa krisis di dalam hidup kita. Saudara, dunia ini hidup di dalam sebuah keresahan, ketakutan, dan ketidakpastian hari esok. Sampai berapa lama hal ini terjadi? Sampai berapa lama kita akan hidup seperti ini? Semakin lama, harapannya semakin sedikit karena angka-angkanya menjadi semakin mengkhawatirkan. Kita tenggelam di dalam sebuah kegelapan. Dan disitulah saat dunia tercekam di dalam kegelapan, dunia memerlukan kita, anak-anak Tuhan yang berperan menjawab panggilan kita, yaitu sebagai terangnya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saat kita menjadi terang, itu menjadi kunci keberhasilan kita? Karena saat dunia begitu gelap di sekitar kita, saat pikiran kita menjadi gelap, nggak bisa berpikir akan hari esok, saat hati kita jadi gelap, nggak bisa merasakan apa yang baik pada hari esok, semuanya tertutup. Bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan penghasilan saya, apa yang terjadi dengan keluarga saya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Hal itu menjadi gelap di dalam hidup kita. Tetapi waktu kita menjawab panggilan itu, menjadi terang dunia, terang itu akan menghancurkan, meluruhkan, memusnahkan kegelapan yang dimulai dari dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana cara menjadi terang dunia? Menjadi terang dunia adalah dengan lebih memperhatikan orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat walaupun di dalam keterbatasan kita. Kita menunjukkan harapan. Kita menunjukkan bahwa masih ada harapan di dalam Kristus Yesus. Kita menunjukkan sukacita di balik keputusasaan orang-orang di sekitar kita. Di balik ketakutan mereka berlindung di dalam rumah-rumah mereka. Kita berikan sebuah pengharapan yang baru. Saya tidak menyatakan saudara datang dan menyalami mereka satu persatu, tidak. Tetapi ada begitu banyak cara yang bisa kita lakukan. Kemarin saya naik mobil saya, lalu saya pergi mengunjungi jemaat saya satu persatu yang ada di sekitar saya. Lalu saya sampai di depan rumah mereka. Saya klakson dan mereka kaget, mereka keluar. Tapi saya katakan stop. Cukup sampai di situ, sampai di pagar situ saja. Saya kasih dada, saya kasih hai, halo apa kabar. Kami ada distance sekitar 3 meter, 2-3 meter. Saya di mobil, mereka masih di dalam rumah, dan kita bercakap-cakap. Dan saya membawa sebuah sukacita. Waktu saya datang kelihatan sekali mereka ketakutan, kelihatan sekali mereka gelisah, khawatir. Tapi waktu saya datang semua hal itu sirna. Kenapa? Karena saya juga tidak masuk, tidak membawa kekhawatiran kepada mereka. Saya menyapa, halo apa kabar, bagaimana kabarnya? Ini saya bawa oleh-oleh. Nah, hal ini mendatangkan sukacita bagi mereka. Mendatangkan terang bagi mereka. Harapan yang baru bagi mereka. Saudara, walaupun saudara tinggal punya sedikit. Saudara punya 2 sanitizer,
Ada orang yang perlu berikan. Saudara tinggal punya 2 masker, ada orang yang perlu berikan satunya. Saudara punya apapun, walaupun saudara terbatas, berikan satunya. Karena itu adalah sebuah tindakan kita percaya bahwa Tuhan pasti pelihara. Tidak sekali-kali akan berdiam melihat orang-orang percaya kepadanya, meminta-minta. Tuhan pasti pelihara. Itu iman kita, saudara. Mari saudara, mulai jadi berkat bagi orang lain. Bagikan sukacita buat mereka. Berhenti memberikan gelap kepada dunia yang sudah gelap ini. Berhenti jadi penerus berita dunia ini. Saudara bukan penerus berita dunia ini. Saudara adalah penerus berita sorga. Saudara adalah kesaksian hidup bahwa Yesus Kristus hidup dalam kita dan menjadi pengharapan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini semakin gelap. Untuk itu ia butuh saudara dan saya. Terang-terang Tuhan. Saat kita tidak egois, maka semua perasaan, kekhawatiran kita, ketakutan kita, itu akan lenyap bersamanya. Saat kita mulai perhatikan orang lain, saat kita mulai perhatikan bagaimana cara menjadi berkat, kekhawatiran kita pun hilang. Karena kekhawatiran kita tidak mengerjakan apa-apa yang baik. Justru hanya membuat kita menjadi lemah. Dan saat kita menjadi lemah, kita menjadi imun kita hilang, sukacita kita hilang, hidup bagai di neraka, rumah bagai di penjara. Tetapi waktu kita hidup di dalam terangnya Tuhan, kita jadi terang buat orang lain, kita akan merasakan sukacita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Dunia akan semakin kehilangan harapan. Tetapi melalui saya dan saudara, mereka akan melihat Yesus. Ya, Yesuslah yang jadi harapan. Namanya ditinggikan. Waktu namanya ditinggikan, itu akan menarik banyak orang datang kepadanya. Dan saudara telah turut menjadi terang. Dunia akan semakin buruk beritanya. Orang butuh kabar baik. Kabar baik itu ada pada saya dan saudara, yaitu Injil. Injil adalah kabar baik dan kekuatan Allah. Bahwa Yesus adalah harapan, bahwa Yesus adalah kemenangan, dan Dia akan melalukan kita daripada krisis dan badai ini. Bersama dengannya ada sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan waktu dimanapun saat ini saudara berada, saya percaya firman Tuhan ini akan mendatangkan berkat dan kemenangan di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.